Setiap ekosistem alam atau pertanian yang berkembang selalu dimulai dengan tanah. Bagaimana kita memilih untuk mengelola tanah tidak hanya berdampak terhadap jumlah dan kualitas pangan yang kita hasilkan, tetapi juga apakah kita telah memperburuk atau justru mengurangi dampak perubahan iklim, serta kesehatan ekosistem daratan dan perairan tempat kehidupan bergantung. Kali ini saya akan menyampaikan suatu judul yang disarankan oleh panitia seminar dari Uniska ini adalah Tanah Sehat dan Petani Bijak. Bagaimana petani bertindak lokal tetapi berdampak global. Saya Kurniatun Hairiah dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang ingin menyampaikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan selamat. Topik pengelolaan tanah berkelanjutan untuk perbaikan kesehatan tanah dan mitigasi perubahan iklim. Apakah masih up to date apa yang akan kita bicarakan pagi ini? Pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2002, penelitian di lahan-lahan pertanian masih berfokus pada ketersediaan nitrogen dalam kaitannya dengan tillage and no tillage dan konvensional tillage dan sebagainya. Namun pada tahun 2016, fokus penelitian telah bergeser pada upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, carbon sequestration dalam kaitannya dengan isu perubahan iklim. Manajemen lahan-lahan pertanian menjadi fokus yang sangat penting pada saat ini. Ada 4 hal yang ingin saya bicarakan kali ini adalah yang pertama berhubungan dengan ada masalah apa sebenarnya dengan keberlanjutan pertanian. Yang kedua, bagaimana merestorasi ekologi tanah yang telah terdegradasi. Dan bisakah tanah yang kita kelola ini membantu memerangi perubahan iklim. Dan yang keempat, dapatkah pengelolaan lahan secara bijak meningkatkan perolehan karbon dalam tanah. Masalah keberlanjutan pertanian ini telah dilaporkan oleh The Growth ada 8 masalah utama, namun kali ini saya hanya fokus pada 4 masalah saja yang berhubungan dengan adaptasi terhadap perubahan iklim, yang kedua berhubungan dengan hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi kesuburan tanah dan erosi, serta bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, baik dari lahan pertanian maupun dari sektor-sektor lainnya. Tapi kali ini saya hanya fokus pada lahan pertanian saja. Upaya kita dalam memerangi masalah yang kita hadapi saat ini, perubahan iklim, telah dibicarakan di tingkat internasional dengan ditandai dengan penandatanganan dari Perjanjian Paris Global pada tahun 2015. Pada intinya untuk memerangi masalah perubahan iklim ini ada 2 hal. Yang pertama adalah untuk mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari metode untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan pada saat itu para saintis tersebut dan politician sepakat untuk mengurangi output karbon mereka sesegera mungkin. Jadi emisi karbon harus diturunkan sesegera mungkin dan melakukan yang terbaik untuk menjaga pemanasan global kurang dari 2 derajat Celcius seperti yang terjadi pada saat periode pra-industri. Jadi pada kali ini kalau kita melakukan manajemen pada lahan pertanian ini bisa berperan penting untuk mendukung ketahanan pangan dan pengendalian perubahan iklim. Sebenarnya kita telah lama dihadapkan pada 3 hal utama yang berhubungan dengan kehilangan biodiversitas. Kehilangan biodiversitas ini menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan juga kualitas lahan, sehingga di mana-mana menjadi lahan terbuka seperti gurun pasir, sehingga ini dinamakan desertification. Terjadinya desertifikasi karena menyerupai desert. Mengapa ini sampai terjadi? Hal ini dikarenakan penutupan yang kurang terutama pada lahan-lahan pertanian, menyebabkan tanah terbuka dan rentan terhadap erosi dan juga terhadap longsor, sehingga tanah menjadi terdegradasi, terbuka, sehingga tanaman pun yang kita tanam produksinya terus menurun. Apabila tanahnya telah menurun kesuburannya, dengan sendirinya pertumbuhan tanaman berkurang, tutupan lahan ini berkurang, maka pengurangan gas-gas rumah kaca yang telah ada, terutama CO2 yang telah banyak beredar di udara, tidak ada atau berkurang penyerapnya. Dengan demikian, emisi
gas rumah kaca ini menyebabkan perubahan iklim tidak terkendali lagi, yang semuanya ini jelas akan mempengaruhi terhadap kelimpahan spesies yang ada di lahan-lahan pertanian, dan yang paling bahaya adalah pada hutan-hutan tropis. Dengan demikian kembali akan terus berputar ke bagian atas, mengganggu atau memperluas terjadinya lahan-lahan pertanian yang berubah menjadi lahan terdegradasi. Apa tandanya lahan-lahan yang telah terdegradasi atau sekarang lebih dikenal dengan lahan-lahan kritis? Lahan kritis ini tadi dicirikan ada tutupan lahannya sangat kecil, sekitar 25%, bahkan gundul. Terutama di daerah-daerah berlereng yang lebih tajam, yaitu lebih dari 30%, terjadi erosi kuat atau lapisan tanah itu sudah habis sehingga berbatu menonjol, erosi parit, gully erosion, yaitu sedimentasi dan polusi terjadi di mana-mana, permukaan tanah itu pucat, padat, rendah bahan organik, dan tingkat kesuburan tanahnya pun rendah. Dan karena keanekaragaman tanaman tadi berkurang, dengan sendirinya peluang terjadinya, risiko terjadinya serangan hama penyakit pun juga meningkat. Apa sebenarnya tanah sehat itu? Sebenarnya kalau kita memanage lahan kita, itu sebenarnya kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah melindungi organisme yang ada, memicu kembalinya organisme yang telah hilang atau berkurang, dan yang ketiga adalah meminimalkan gangguan yang kita lakukan agar tidak merugikan kehidupan yang telah ada. Ini terutama ditujukan untuk mencapai tanah sehat tadi, yang didukung oleh 3 hal yang perlu kita perhatikan berhubungan dengan proses-proses biologi yang menguntungkan. Ini yang harus kita capai. Kemudian yang kedua, memperbaiki atau mempertahankan sifat fisik tanah berhubungan dengan porositas dan ketersediaan air tanah, aerasi, dan tentu saja tidak lupa harus mempertahankan ketersediaan hara di dalam tanah, mempertahankan kadar-kadar unsur yang dibutuhkan, tetapi menekan unsur beracun serta garam yang ada di dalam tanah tetap rendah. Dan selanjutnya, bagaimana kita menstimulir tanah tersebut dengan meningkatkan keanekaragaman organisme yang bermanfaat dengan masalah serangan hama dan penyakit yang rendah, karena keanekaragaman organisme bermanfaat tadi kita pertahankan. Dengan demikian, kita bisa mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia sehingga pertanian yang kita kelola ini bersifat rendah emisi gas rumah kaca. Apa sebenarnya yang kita maksud dengan tanah sehat? Tanah sehat ini adalah merupakan kapasitas dari tanah untuk mengoptimalkan kinerja dari beraneka ragam organisme tanah, untuk mendapatkan lingkungan tanah baik secara fisik maupun kimia yang dapat mendukung produksi tanaman secara optimal, yang rendah polusi dan dapat memitigasi perubahan iklim. Jadi tanah sehat adalah sistem hidup yang pada intinya didukung oleh pemberian atau masukan bahan organik tanah, baik dari masukan seresah dan akar-akar yang mati. Apa sebenarnya indikator dari tanah-tanah yang kurang sehat? Pada intinya ada 7, tapi tentu saja banyak. Namun 7 saja yang saya list di sini, masukkan dalam daftar sini. Tanahnya itu padat, tergenang, permukaan tanahnya ini ada tertutup lapisan kerak atau siling yang biasanya agak warnanya keputihan. Permukaan tanahnya itu terbuka, panas, kering, dan berwarna pucat. Karena kandungan bahan organik tanahnya itu rendah, kurang dari 2%. Karena si organiknya rendah, tentu saja populasi dan keanekaragaman biotanya rendah dengan sebaran akar tanaman yang dangkal serta adanya alkalinisasi atau asidifikasi. Sebagai contoh di sini saya ambil 2 foto dari perkebunan. Di sini kita perhatikan ada perkebunan nanas. Ini yang pada musim penghujan terdapat di beberapa titik ada penggenangan air. Mengapa terjadi penggenangan? Daerah-daerah yang terjadi penggenangan ini akarnya banyak yang busuk, dari akar nanas tersebut banyak terjadi serangan hama dan penyakit. Pada kondisi yang demikian ini total C organiknya rendah, kurang dari 2%. Total pori makronya itu rata-rata hanya sekitar 5-10% saja. Sementara yang ideal tanah itu memiliki pori makro lebih dari 30% atau bahkan sampai dengan 60%. Pada kondisi tanah yang boleh dikatakan sudah terganggu ini, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pihak perkebunan? Mereka biasanya melakukan pengolahan tanah dalam
atau subsoiling dengan menggunakan bajak dalam begini, dan biasanya sedalam 60-80 cm. Berapa lama sebenarnya ini bisa membantu kegemburan tanah-tanah perkebunan? Ya, pada saat seperti ini, akar-akar dari tanaman akan berkembang dengan baik, kemudian air yang berlebihan dibuatkan drainase, kemudian kebutuhan haranya pun disuplai dengan pemupukan yang dilakukan menggunakan sprayer seperti ini. Berapa lama? Pertanyaan berikutnya adalah dari hasil penelitian mahasiswa dari Brawijaya bahwa sebenarnya total pori makronya ini dengan adanya tanah-tanah yang C-organiknya tinggi dan C-organiknya rendah, apakah berbeda? Yang biru ini adalah tanah C-organiknya tinggi, lebih dari 1,2%, sedangkan yang orange itu kurang dari 1,2%. Kayaknya tidak ada bedanya pada 4 bulan dan 6 bulan setelah treatment, setelah subsoiling dilakukan. Namun pada bulan berikutnya, bulan ke-8, ini mulai yang tanah-tanah rendah kandungan C-organiknya telah menurun 50% jumlah total pori makronya. Ya, inilah yang menyebabkan rusaknya tanah, karena selalu terus diolah lagi tanpa diimbangi dengan upaya mempertahankan kandungan bahan organik tanahnya. Pada lapisan yang lebih dalam, dengan adanya subsoiling ini, pada bulan ke-6 itu terjadi peningkatan ya dengan C-organik tinggi, tetapi pada bulan ke-8 juga tidak terlalu banyak menolong. Jadi sebenarnya subsoiling ini hanya dapat meningkatkan total pori tanah, tetapi hanya 8 bulan saja. Jumlah total pori makro ini turun dari 49% menjadi 46%. Jadi tanah-tanah yang rendah C-organik itu akan meningkatkan tingkat kerentanannya terhadap pemadatan. Dan ini yang akan berbahaya pada era perubahan iklim seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian, pada akhir dari presentasi saya ini ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang cukup panjang. Pertanyaannya adalah, dapatkah pengelolaan lahan yang boleh dikatakan secara bijak tadi dapat meningkatkan perolehan karbon tanah? Kita tidak bisa menjawab seperti hitam dan putih, tapi kita harus lihat berapa sebenarnya perolehan karbonnya dan berapa kehilangannya. Ya, kehilangan ini tadi akibat terdekomposisi, akibat hanyut, akibat diangkut keluar plot melalui panen, sehingga karbon yang tersisa tadi akan mengalami dekomposisi dan menjadi bagian dari bahan organik tanah. Penyimpanan bahan organik tanah ini merupakan layanan ekosistem yang penting yang dihasilkan dari interaksi proses ekologi. Jadi sebenarnya proses-proses ekologi tadi sangat dipengaruhi oleh aktivitas manajemen di atasnya. Saya akan punya contoh lain lagi, mari kita lanjutkan. Sebenarnya di dalam berbicara tentang struktur agroekosistem ini tadi dalam kaitannya dengan manajemen, ini akan mempengaruhi pada fungsi dan berubahnya manfaat yang dapat diambil oleh manusia. Ini terutama ini penting sekali kalau kita berhadapan dengan para pengambil kebijakan. Ini dikaitkan dengan siklus pertumbuhan pohon, pembentukan dan dekomposisi bahan organik tanah, perubahan iklim dan siklus air. Sebelah kanan ini adalah hubungan yang spesifik antara tajuk itu merupakan pohon baik di hutan, perkebunan maupun agroforestry maupun di urban agriculture. Dan jangan lupa bahwa pohon itu tadi memberikan masukan bahan organik menjadi bagian dari bahan organik tanah, tidak hanya dari tajuknya tapi juga dari akarnya. Akar ini sama sekali belum disentuh. Nah, manfaatnya ini tadi adalah menambah jumlah bahan organik tanah yang semuanya ini dipengaruhi oleh tekstur tanahnya, temperatur dan kerapatan biota serta pH tanahnya. Dan dari sini tadi sebenarnya aktivitas organisme tanah yang meningkat akibat penambahan bahan organik tanah ini sangat bermanfaat untuk mengkonserv air dan tanah. Dengan adanya perbaikan penyimpanan air dalam tanah ini sangat penting untuk buffering, penyangga apabila ada kejadian-kejadian ekstrim, entah itu kekeringan yang sangat panjang dan kadang-kadang juga terlalu basah. Ya, ini penting untuk petani
Sedangkan bahan organik tanah, peningkatan jumlah bahan organik tanah ini meningkatkan cadangan karbon daratan. Informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan. Kira-kira jasa atau manfaat bagi manusia ini tadi dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam pengembangan wilayah dan penggunaan lahan lainnya. Tak lengkap rasanya apabila saya tidak menunjukkan data kuantitatif dari hasil-hasil penelitian. Hasil survei kesehatan tanah di perkebunan kelapa sawit di Kalteng dilakukan oleh tim Universitas Brawijaya pada lahan-lahan perkebunan sawit yang berbeda umurnya. Survei ini dilakukan untuk pengukuran bahan organik tanah, cacing, dan kepadatan tanah. BI, badan isi tanah, dilakukan pada hutan alami walaupun telah terdegradasi, di mana kebun sawit itu berasal. Kebun sawit umur 1 tahun, 5 tahun, 10, dan 15 tahun. Ulangan dilakukan 4 kali. Mengapa kita perlu mempertahankan kandungan bahan organik tanah? Mengapa pula kita harus mempertahankan seresah yang tebal di atasnya? Seresah tebal ini dibutuhkan untuk menyediakan pakan bagi organisme tanah yang hidup di bawahnya. Ini sebagai contoh adalah cacing tanah merupakan komponen penyusun biomasa tanah terbesar yang penting untuk membuat porositas tanah ini meningkat, yang dibutuhkan untuk masuknya menggemburkan tanah di bagian bawah secara alami sehingga air hujan bisa masuk ke dalam tanah dengan baik dan tersimpan dalam tanah. Ini ditunjukkan dengan pewarnaan biru atau methylene blue. Ini menunjukkan bahwa air dapat masuk dengan baik karena tanahnya gembur, banyak makropori yang dibentuk oleh cacing tanah dan dari akar-akar tanaman yang mati. Jadi ini adalah manfaat dari kehidupan organisme tanah yang ada di bawah kaki kita ini ternyata memberikan servis atau layanan lingkungan yang penting bagi kehidupan lainnya. Sebagai contoh di sini adalah hasil dari penelitian di perkebunan sawit Kalteng bahwa alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Pada saat kapan sebenarnya bahan organik ini, status bahan organik memasuki masa kritis? Kalau kita tetapkan menggunakan total C organik dari tanah-tanah hutan umur kelapa sawit umur 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun, ternyata bahan organik itu menurun pada tahun ke-10 setelah pembukaan. Namun, apabila kita koreksi dengan tekstur tanahnya, pH tanah dan sebagainya, ternyata bergeser. Masa kritis bahan organik itu dari kelapa sawit adalah pada saat 5-10 tahun setelah. Bapak Ibu sekalian, mempertahankan kandungan bahan organik tanah sangat penting untuk mempertahankan kehidupan organisme tanah beserta aktivitasnya dengan sendirinya. Fungsinya juga sangat kita butuhkan. Kita perhatikan di sini baik dari populasi atau jumlah dari cacing tanah dan dari biomasanya. Ternyata 1 tahun setelah pembukaan lahan perkebunan tadi, dari konversi hutan menjadi perkebunan, 1 tahun telah menurunkan populasi maupun biomasa cacing tanah bila dibandingkan dengan ada yang di hutan, yang tinggal hanya 20%, jadi sudah kehilangan sekitar 70-80% dari populasi yang ada di hutan. Kemudian 5 tahun kemudian dan 10 tahun, 15 tahun kembali mulai meningkat. Jadi artinya pada tahun pertama, walaupun bahan organik tanahnya masih tinggi, tetapi kondisi lahannya sudah sangat terbuka, sinar matahari bisa masuk penuh sehingga suhu menjadi tinggi. Nampaknya ini sangat membatasi pertumbuhan dari cacing tanah. Cacing tanah yang ada di permukaan, di lapisan organik, semuanya sudah hilang. Ini kita perhatikan pada gambar yang ketiga. Pada kedalaman 0-10 ini masih didapatkan di bawah front stack di zona gawangan mati tumpukan bahan organik. Namun pada bagian-bagian piringan di dekat batang ini tinggal 60%-nya saja, lebih sedikit lagi pada bagian jalan setapak di dalam kebun. Sedangkan di bagian bawahnya semuanya mengalami penurunan. Apa artinya? Kalau penurunan dari jenis-jenis cacing yang termasuk penggali tanah ini akan berkonsekuensi menurunkan jumlah pori makro di lapisan atas 0-30 cm, di mana cacing ini hidup dan aktif pada kedalaman tersebut, tidak bisa lebih dalam di bagian yang lebih dalam di lapisan bawah.
Bapak Ibu sekalian, tiba di bagian terakhir dari presentasi saya ini, saya akan mencoba masuk untuk memahami tentang pembenahan kesehatan tanah. Pada intinya, tanah sehat itu tidak bisa terbentuk tiba-tiba. Semuanya, tidak hanya tiba-tiba saja tanahnya ini jadi sehat, semuanya bergantung dari manajemen di bagian atas tanah. Bagian atas tanaman ini tadi berperan penting sebagai regulator dari siklus C organik di dalam lahan, termasuk di dalam tanahnya, kemudian kembali lagi ke udara, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam mengelola lahan untuk mendapatkan tanah yang kita miliki ini tanah sehat, ini tidak lepas dari proses-proses yang terjadi di dalamnya akibat pengelolaan lahan di beberapa tempat yang tentu saja berbeda-beda tergantung dari kondisi baik itu dari sosial, ekonomi, dan ekologinya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa vegetasi atau tanaman yang dipilih oleh petani yang ditanam di lahannya ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tanaman tersebut menghasilkan tidak hanya produk yang dibutuhkan untuk pangan saja atau kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh memberikan manfaat bagi manusia, tetapi juga memberikan manfaat lain yang menguntungkan baik bagi lingkungan maupun kehidupan lainnya. Kita perhatikan kalau kita jalan ke suatu lahan, perhatikan bagaimana tutupan permukaan tanahnya. Apakah ada lapisan seresah yang tebal? Seberapa tebal? Kalau terlalu tipis, kira-kira bagaimana? Daun-daun yang gugur, pengelolaannya bagaimana? Apakah dibenamkan atau dibiarkan atau disapu dan dibakar? Nah, ini semua akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tidak hanya bagi ketersediaan air tanah, tetapi juga ketersediaan pakan bagi organisme tanah. Ketersediaan pakan yang beraneka ragam tadi dan beraneka macam waktu tersedianya, ini memberikan supply pakan yang dibutuhkan oleh organisme tanah. Di mana untuk mencapai kesehatan tanah tadi, kita sangat penting untuk mempertahankan, untuk mengoptimalkan kinerja dan keanekaragaman organisme tanah beserta kinerjanya dalam memenuhi tidak hanya untuk menyediakan air dan hara bagi tanaman, tetapi juga menyediakan habitat yang cocok untuk organisme tanah lainnya sehingga organisme tanah tetap berkinerja dengan baik. Dan sebaliknya, apabila ada penurunan fungsi dan manfaat dari suatu lahan dengan adanya perbaikan pengelolaan lahan tadi, diharapkan bisa mengurangi kerentanan atau kerusakan tanah itu untuk menjadi tanah-tanah yang terdegradasi seperti di tempat-tempat lainnya. Contoh berikutnya adalah dari Sumber Jaya, Lampung Barat, di mana kami melakukan pengukuran pemasangan liter trap seperti yang Anda bisa lihat di sini, dipasang ukuran 3 x 1 meter persegi di 5 penggunaan lahan dan penggunaan lahan diukur 5 kali dengan ulangan 5 kali. Ada hutan alami, kemudian ada agroforestry coffee multistrata, kemudian ada coffee dinaungi Paraserianthes, sengon, kemudian Gliricidia, dan yang terakhir adalah monokultur coffee saja. Hasilnya kalau di hutan itu sekitar 11,5 ton per hektar per tahunnya. Kemudian di agroforestry coffee dengan naungan sengon itu sekitar 10 ton, kalau hanya penaungnya adalah Gliricidia turun 4 ton jadi tinggal 6 ton, dan kalau monokultur itu hanya tinggal 30%-nya saja dari bila dibandingkan dengan kopi yang dinaungi sengon. Apa saja komposisinya? Kalau masih kita lihat di hutan alami masih ada cabang, ranting, bunga dan buah itu masih didapatkan. Namun apabila kita masuk ke agroforest coffee, ini tidak ada lagi, lebih banyak didominasi oleh daunnya. Jadi batang rantingnya itu tinggal sedikit saja. Yang paling kalau sudah monokultur, ya apa yang bisa kita harapkan? Tidak ada batang rantingnya. Nah, ini keanekaragaman masukan seresah ini, ada yang berkayu, ada yang tidak. Ini akan mempengaruhi populasi dan kinerja organisme tanah. Apabila banyak masukannya yang berkayu, tentu saja fungi yang akan lebih aktif daripada bakteria. Contoh dari studi pengukuran neraca karbon dalam sistem
pinus dan kopi arabica agroforestry dari UB Forest. Kita masuki dulu di bagian yang sebelah kiri, di mana kita mempelajari berapa masukan dari karbon ke dalam lahan. Itu adalah dari daun-daun gugur, daun-daun pinus maupun daun kopi yang masuk ke dalam tanah. Tapi juga ada daun-daun itu tadi nyangkut di ranting-ranting yang ada dari pinus. Nah ini kami kuantifikasi, kami ambil dan kita tentukan berapa beratnya yang ada di dalam lahan. Hanya sekitar 0,04 ton per hektar dari litar vol, kemudian ada 8,5 ton per hektar dari daun gugur setiap tahunnya. Nah, kemudian total dari masukan ini tadi ada 11 ton pangkasan dari daun gugur dan pangkasan di lahan ini masuk atau kembali ke lahan. 64 ton per hektar dan 2 ton dari kopi ini akan tinggal di lahan sebagai stok karbon dalam bentuk biomasa. Bagian yang masuk ke dalam tanah ini tidak selamanya berada di sini, tapi akan didekomposisi oleh mikroorganisme dan makroorganisme, dan dari sini akan dihasilkan hara yang tersedia bagi tanaman. Selain itu, dekomposisi ini tadi juga melepaskan CO2 sebagai respirasi tanah yang keluar ke udara, dan ini juga mengkontribusi terhadap pelepasan CO2 atau emisi CO2 ke udara. Bagaimana dengan pengangkutan karbon selain emisi tadi juga berasal dari bagian-bagian yang dipanen. Jadi seperti kopi, yang dipanen adalah kopinya, ini diangkut keluar. Bagaimana dengan kulitnya? Juga diangkut keluar. Berapa kulitnya ini tadi? Ini yang harus kita tentukan. Kemana larinya? Apakah dikembalikan ke lahan, ataukah dibuang ke tempat lain, ataukah dikomposkan dan nanti akan kembali ke sini. Kemudian bagian dari pangkasan tegaan pinus dan dari kopi itu dikumpulkan oleh petani, digunakan untuk kayu bakar. Berapa itu semua beratnya dan berapa karbon yang terangkut keluar. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian bagaimana kita mempelajari terjadinya siklus karbon di dalam sistem agroforestry kopi. Sampai saat ini kami telah mempunyai kalkulasi kasar dan berapa lama dekomposisi ini terjadi, baik itu dari akar maupun dari tajuknya di dalam tanah. Level total CO organik antar lahan itu bervariasi tergantung dari berapa masukannya per tahunnya, dari suatu tempat ke tempat lain berbeda karena jenis tanaman yang ditanam berbeda, kerapatannya berbeda, dan setelah itu masih ada satu lagi, tingkat dekomposisi yang berbeda. Tingkat dekomposisi ini sangat menentukan tujuannya apa. Tujuan akhirnya, apakah untuk penyediaan hara ataukah untuk mulsa atau untuk konservasi air. Kalau tujuannya adalah untuk penyediaan hara, kita membutuhkan seresah yang cepat sekali terdekomposisi. Jadi haranya bisa lepas dan tersedia untuk tanaman kita. Dan kita tinggal menambahkan sedikit dari kekurangan hara yang dibutuhkan tanaman kita. Kalau kita ingin mendapatkan penutup tanah, seresah yang tebal untuk mulsa, maka kita membutuhkan seresah yang tidak terlalu cepat terdekomposisi. Jadi biar lebih lama tinggalnya di permukaan tanah, menutup permukaan tanah sehingga air, kelembapan tanah itu di dalam tanah masih bisa dipertahankan. Ini adalah kondisi yang ideal yang dibutuhkan oleh organisme tanah. Tentu saja tidak hanya untuk organisme tanah, tapi juga bagi tanaman kita. Ini adalah sebagai contoh dari kegiatan Fakultas Pertanian, mahasiswa Fakultas Pertanian dari UB. Ini ada di Hutan Pendidikan UB Forest dari S1, S2, S3 melakukan percobaan jangka panjang dengan meletakkan untuk mengetahui maksud saya berapa sebenarnya masukan seresah yang masuk ke dalam lahan agroforestry kopi yang ditanam di bawah tegaan pinus. Ini awalnya adalah merupakan kehutanan sosial di bawah Perhutani, tapi sekarang menjadi hutan pendidikan kelola oleh Universitas Brawijaya. Nah, dari seresah yang ada, yang ditampung di sini kita bisa estimasi berapa masukannya per tahunnya, kita analisis kualitasnya. Apakah ini ligninnya, polifenolnya, dan kandungan atau kadar C dan N-nya. Dari situ kita bisa melihat bagaimana kecepatan dekomposisinya.
Ada yang cepat, ada yang lambat. Kita mempunyai percobaan juga, ada yang kalau masukkan di dalam kantong selesai ini, ada yang kasar, artinya bagaimana peran dari makroorganisme tanah. Kalau yang fine ini, yang halus, ini makroorganisme itu tidak bisa masuk ke dalamnya, jadi hanya pure dikerjakan oleh mikroorganisme. Ya, ini adalah percobaan atau kegiatan penelitian dari mahasiswa S1 dalam satu tim sistem agroforestry Kopi. Studi kasus yang saya angkat kali ini adalah berhubungan dengan publikasi terbaru dari kami di jurnal Land yang terbit bulan ini berjudul Soil Organic Matter Mitigation of Adaptation to Climate Change in Cocoa-Based Agroforestry System yang dilakukan oleh teman-teman dari Unhas bersama-sama dengan tim dari UB. Survei dilakukan pada 5 sistem penggunaan lahan, yaitu hutan sekunder, MPTS, agroforestry koko tua, koko monoculture, dan agroforestry koko muda. Hasil pengukuran total sea organik tanah di kelima penggunaan lahan bahwa secondary forest masih menunjukkan hasil yang tertinggi bila dibandingkan dengan keempat penggunaan lainnya. Namun demikian, kita ketahui bahwa dari lima penggunaan lahan ini memiliki tekstur tanah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hasil pengukuran sea organik ini tadi harus dikoreksi menggunakan persamaan pedotransfer di atas. Hasilnya ternyata bahwa agroforestry muda pun sudah bisa memiliki sea organik yang kurang lebih sama dengan yang di hutan sekunder. Sedangkan di tanah-tanah agroforestry kakao tua tidak mengalami perbedaan yang nyata dengan yang tanpa dikoreksi oleh tekstur tanahnya. Total carbon stock dari berbagai land use yang kita lakukan, tanah di agroforestry kakao berkontribusi cukup besar, sekitar 47% dari total carbon stock. Dengan demikian, sistem penggunaan lahan agroforestry berbasis kakao ini perlu diperhitungkan di dalam upaya mempertahankan cadangan karbon di lanskap di daerah Polman. Peningkatan total sea organik tanah di Polman diikuti pula oleh peningkatan konduktivitas hidraulik dan ketersediaan air tanah. Jadi, mempertahankan bahan organik tanah itu penting untuk meningkatkan daya adaptasi tanah terhadap kekeringan. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup dari pertemuan kita ini, bahwa sebenarnya pengelolaan lahan dan tanah yang sehat ini bisa mendukung mitigasi dan perubahan iklim, di mana bahan organik tanah ini adalah kunci dari puzzle yang bisa menghubungkan antara strategi adaptasi terhadap iklim yang telah berubah, terutama dealing dengan kekeringan ataupun terlalu banyaknya air, dan juga sekaligus memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim. Bapak Ibu sekalian, semoga ini semua bermanfaat dan kita bisa bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini. Saya ingin menyampaikan sekali lagi, salam sehat dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.